berantem terus, mending kita langsung ke videonya. Halo guys, ayo kita masuk ke materi tentang Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pada awal pemerintahannya, Senopati banyak mendapat tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa, di antaranya Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya. Para bupati ini ingin melepaskan diri dari Pajang. Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun, semua itu dapat diatasi oleh Senopati. Bahkan kemudian, Senopati juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Pada akhir masa kekuasaannya, yaitu pada tahun 1601, luas Kesultanan Mataram meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan. Baiklah, yang kedua adalah kondisi sosial politik Kesultanan. Pengganti Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang tidak setangguh ayahnya. Jangankan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram, sampai wafatnya tahun 1613, pemerintahannya banyak diwarnai dengan pemberontakan. Digantikan oleh Mas Rangsang alias Sultan Agung 1613. Di bawah Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sejak muda, Sultan yang dikenal memiliki kepribadian yang kuat, ulet dan berani ini memiliki cita-cita menyatukan seluruh wilayah Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Untuk itu, ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil, dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, Mataram menjadi negara yang kuat dan disegani. Dengan kekuasaan ini pula lah, pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya dengan menyerang wilayah-wilayah pesisir yang belum takluk kepada Mataram. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kesultanan Mataram seperti berikut. Yang pertama adalah Kuta Negara, daerah pusat keraton. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh Patih Lebet atau Patih Dalam, yang dibantu oleh Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Yang kedua, Negara Agung, daerah sekitar Kuta Negara. Pelaksanaan pemerintahannya dipegang oleh Patih Jawi atau Patih Luar, yang dibantu oleh Wedana Jawi atau Wedana Luar. Yang ketiga, Mancanegara, daerah di luar Negara Agung. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para bupati. Yang keempat, Pesisir. Daerah pesisir pemerintahan dipegang oleh bupati atau Syah Bandar. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya Amangkurat I, sangat berbeda dari ayahnya. Amangkurat memerintah dengan sangat kejam dan lalim, sehingga dalam waktu yang singkat Mataram mengalami kemunduran. Ia juga menjalin hubungan yang mesra dengan Belanda, bahkan mengizinkan Belanda membangun benteng di Mataram. Wibawa Mataram pun jatuh. Hal ini membuat negara-negara taklukan Mataram tidak segan-segan memberontak. Tercatat misalnya pemberontakan besar dipimpin oleh Trunajaya dari Madura yang memaksakan Amangkurat bersekutu dengan VOC. Amangkurat I wafat di Tagalarum pada tahun 1677 ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tagalarum. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuhan II. Setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Jakarta dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1795. Pembagian wilayah ini bertuang dalam Perjanjian Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan pada tahun 1813. Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Sampai sekarang, wilayah Kesultanan Mataram telah menjadi 4 bagian,
yaitu Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegara. Dana dalam. 1 2 1 2 call package entertain max มีให้คุณเลือกแตกต่าง Will be in Sports ก็ได้เน็ตเพิ่มเติมในราคาสุดแจ่ม